Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Muklis Fanani, mahasiswa S2 Magister Teknik Informasi Universitas Nasional. Saya akan mempresentasikan tugas untuk presentasi resume paper jurnal. Paper ini berjudul aslinya Advance in Computer Vision and Deep Learning and its Application. Penulis Aili Wang dan kawan-kawan, sumber dari Editorial Special Issues Electronics 2025. Kemajuan dalam computer vision dan deep learning serta aplikasinya. Jadi paper ini meneliti atau merangkum dari 33 artikel penelitian terbaru yang menyoroti inovasi, algoritma, dan aplikasi praktis di bidang computer vision dan deep learning. Fokus utama dari penelitian ini yaitu yang pertama, fokus integrasi, mengintegrasikan integrasi mendalam antara computer vision dengan deep learning. Yang kedua yaitu cakupan luasnya, meliputi 10 arah penelitian dari teori hingga aplikasi praktis di lapangan. Yang ketiga yaitu transisi dua dimensi ke tiga dimensi, pergeseran paradigma atau metode dari spesial intelijen dan multimodal. Tren teknologi utama yaitu pergeseran paradigma. Edisi khusus ini menyoroti pergeseran signifikan dalam teknologi computer vision dan deep learning. Yang pertama yaitu multimodal dan generative AI. Pemanfaatan model dasar seperti klip dan penyelarasan visi bahasa. Kemudian transisi dari generasi gambar 2D, dua dimensi, ke model agen adegan 3D semantik dengan NIRF. Yang kedua yaitu spatial intelligence. Sistem ini mensimulasikan interaksi fisik dalam ruangan tiga dimensi. Kemudian ini penting untuk navigasi robot dan embedded intelligence. Yang ketiga yaitu efisiensi model, dynamic reasoning. Teknologi test time scaling atau TTS mengalokasikan sumber daya komputasi secara fleksibel, mengoptimalkan performa untuk tugas-tugas yang kompleks. Selanjutnya yaitu inovasi algoritma dan metode. Jurnal ini juga merangkum perbaikan signifikan pada arsitektur inti yang mendorong kemajuan di bidang ini. Yang pertama yaitu peningkatan YOLO. Varian YOLO versi 5, versi 7 hingga 8 untuk skenario sulit seperti gambar bawah air, target yang kecil, dan okulasi. Mekanisme atensi, global attention mechanism meningkatkan akurasi deteksi gambar juga. Yang kedua yaitu transformer dan attention. Dominasi unsur tekstur transformer seperti VIT, Swim yang menggantikan CNN. Dynamic Sparse Attention untuk efisiensi analisis video real time. Self-supervised learning, kerangka kerja seperti SIM-CLR dan MAI mengurangi ketergantungan pada data yang berlabel dan sangat berguna untuk kebutuhan citra medis. Aplikasi di berbagai sektor ini adalah contoh penerapan di berbagai sektor di dunia nyata. Yang pertama yaitu di industri dan manufacturing. Deteksi cacat permukaan produk misalnya bantalan mesin, kain tekstil, menggunakan model ringan dengan komputasi tepi atau edge computing. Yang kedua yaitu transportasi cerdas, fusi data visi dan lidar untuk pemodelan lingkungan 3D presisi tinggi. Penggunaan federal learning untuk manajemen lalu lintas wilayah demi menjaga privasi. Di dalam bidang biomedis, segmentasi lesi, misalkan retinopati diabetik dan klasifikasi kanker payudara menggunakan jaringan perhatian multicabang. Sintesis data kasus langka dapat menggunakan GAN untuk mengatasi masalah distribusi data long tail. Selanjutnya yaitu yang keempat, surveillance dan keamanan.
deteksi perilaku abnormal seperti kerumunan, jatuh, dan reidentifikasi orang menggunakan REID di lingkungan kompleks menggunakan Graph Convolution Network atau GCN. Tantangan dan kesenjangan pengetahuan. Meskipun ada kemajuan pesat, beberapa tantangan dan kesenjangan signifikan masih perlu diatasi dalam penelitian computer vision dan deep learning. Yang pertama yaitu integrasi multimodal. Eksplorasi teknik penyelarasan atau alignment antara modalitas masih kurang berkembang. Adaptasi real-time. Model saat ini kesulitan untuk memenuhi tuntutan adaptif waktu nyata atau real-time di lingkungan fisik yang dinamis dan kompleks. Keterbatasan teori. Banyak metode perbaikan hanya fokus pada data visual unimodal, namun belum sepenuhnya mengintegrasikan fusi multimodal yang terbaru. Yang keempat, yang juga nggak kalah penting yaitu masalah privacy versus efisiensi. Integrasi kerangka kerja kepatuhan data atau privasi dengan mekanisme perlindungan teknis masih belum memadai. Arah penelitian masa depan. Rekomendasi untuk pengembangan selanjutnya demi mencapai sistem AI yang lebih canggih dan aplikatif. Yang pertama yaitu sistem perception decision control. Membangun arsitektur terpadu yang menerjemahkan output deep learning menjadi aturan yang dapat diinterpretasikan dan dieksekusi. Green AI fokus pada efisiensi energi dalam desain teknis model AI untuk mengurangi dampak lingkungan dan biaya operasional. Dampak lingkungan dan biaya operasional ini biasanya lebih fokus pada kebutuhan energi, power, atau listrik. Tiga, cross-modal pre-training. Mengembangkan kerangka kerja yang mengodekan sinyal multimodal ke dalam ruang representasi terpadu untuk penalaran yang lebih baik dan pemahaman yang lebih komprehensif. Yang keempat yaitu Digital Twins dan NERF. Integrasi multimodal Large Language Model dengan jaringan ekstraksi fitur untuk membangun sistem visual cerdas dengan pemahaman semantik yang mendalam. Kesimpulannya yaitu sebuah metode ini menuju general intelligence. Tujuannya adalah menciptakan sistem AI yang tidak hanya mampu mendeteksi objek, tetapi juga memiliki kemampuan kognitif, efisien secara energi, dan dapat diterapkan secara luas di industri 4.0, pertanian cerdas, hingga metaverse, untuk membentuk masa depan teknologi yang lebih cerdas dan adaptif. Demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.